Penelusuran kami lanjutkan. Kali ini kami mencoba untuk mengetahui informasi tentang kondisi para korban. Kami pun bergerak keluar kota Bandung. Sebab berdasarkan informasi yang kami terima, umumnya para korban berasal dari keluarga tidak mampu dari wilayah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan terpencil. Saat ini kami sedang dalam perjalanan untuk menemui pihak dari keluarga korban pelecehan seksual. Ini membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam untuk sampai lokasi. Kita akan menggali dan juga berbincang langsung dengan pihak keluarga korban pelecehan seksual mengenai bagaimana peristiwa yang kemudian menimpa korban, yang kemudian juga menimpa 21 santriwati di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kita akan temukan faktanya. Kami berkendara lebih dari 5 jam untuk tiba di lokasi tempat keluarga korban tinggal. Suasana khas pedesaan yang tenang segera menyapa tim fakta. Saat ini saya sudah sampai di kediaman atau tempat tinggal dari korban. Ini di wilayah Kabupaten Garut, tapi saya tidak akan menyebutkan secara pasti lokasinya di mana, karena untuk kepentingan menjaga psikologis korban sekaligus keluarga dari korban. Kita akan coba menemui pihak keluarga pada malam hari ini. Dari keluarga korban, kami akhirnya mengetahui bagaimana awal mulanya hingga peristiwa-peristiwa tragis yang menimpa para korban terjadi. Sebagian orang tua menyatakan setuju menyekolahkan putra-putri mereka karena terdakwa menyatakan akan mendidik mereka dalam sebuah pesantren. Kemudian anak bapak ini bercerita mengenai apa yang kemudian dialami, atau bahkan bapak bisa tahu ada kejadian ini, itu awal mulanya gimana, Pak? Ya Kak, awal mulanya kemarin kan waktu hari raya bulan puasa itu kan, dia pulang tanggal 26 lah bulan puasa. Waktu itu ketika datang dari habis taraweh, datang dia ke sini malam-malam ya, sekitar jam 9-8 lah, dia bawa sama kakaknya. Dia tuh, saya tuh melihat anak itu kan, kok ini anak kayak gede amat gitu kan, kelihatan saya tuh, masuk mungkin sama mamanya kan. Ketika habis lebaran, ada ipar saya dari Tasik, sama ya juga anaknya di sana, cuman dia tuh nggak jadi korban. Dia menelpon sama kakaknya yang pertama, tolong katanya si adek kamu itu tanya, dia itu pernah di sana di Bandung, katanya beli tespek kan gitu. Saya ditanya sama mamanya dan beberapa bulan, dia nggak mengaku, beberapa hari nggak mengaku. Saya dipaksa lah ya gitu kan sama istri saya, terus akhirnya dia mengaku bahwasanya pernah bukan dihamil, jadi pernah seperti itulah ditubuhi sama si pelaku. Mengaku gitu bahwa saya ini udah hamil gitu kan. Berapa bulan waktu itu, Pak? Dia bilang nggak tahu. Ternyata kan waktu itu kalau mengingat anak yang dilahirkan itu artinya 3, berarti 6 bulan lah. Kira-kira sekitar 6 bulan itu waktu. Kalau bisa hitung-hitung ya sekitar waktu saya ditanya itu 6 bulan, lagi 6 bulan anak saya lah. Anak bapak ini sempat tidak bercerita apa yang kemudian dialami selama sekolah di sana setelah bapak tahu bahwa anak bapak ini tengah mengandung waktu itu, usia kandungan 6 bulan. Cerita tidak waktu itu? Nggak cerita apa-apa. Dia malah ngedrop gitu waktu itu, langsung ngedrop gitu, nggak ngomong, nggak malah nangis gitu kan ketika ketahuan sama saya, ketahuan sama ibunya gitu. Sampai saat ini nggak cerita apa-apa tentang di sana. Pak, tentu kan nanti kan kita masih menunggu ya Pak ya, nanti vonisnya seperti apa, hukuman yang akan dijatuhkan juga seperti apa. Tapi kalau kita melihat kemarin tuntutan itu kan 15 tahun ya Pak ya. Nah, respon dari Bapak sebagai ayah dari korban seperti apa? Ya makanya, ya saya ini kalau hanya 15 tahun saya kira itu nggak adil lah bagi saya. Soalnya saya ini orang seperti saya ini hanya ingin mencari keadilan gitu. Kalau menurut saya itu, kalau memang ini hanya 15 tahun, saya bilang ada saja yang penjara kan gitu. Mungkin saya akan patahkan leher dia itu, benar-benar saya tuh. Saking saya ini mirisnya, saya bukan berarti saya benci sama siapapun, enggak, cuma saya ini ingin mencari keadilan lah.
dari pemerintah, dari siap yang penegak hukum itulah harapan saya. Situasi yang sama juga kami dapatkan dari penuturan Mulyadi, nama yang sengaja kami samarkan tentang pesantren yang dimaksud. Mulyadi mengaku pernah ikut terlibat dalam proses pembangunan Madani Boarding School serta menyumbangkan 400 batang bambu. Bahkan Mulyadi sempat lebih dari 1 bulan tinggal di bangunan boarding school itu ketika proses pembangunan berlangsung. Dibilang kuli bangunan begini ya Bu, ya setelah saya tahu gitu kan yang di Cibiru itu saya ikut membangun dari nol. Bahkan bambunya juga 400 batang dari sini, dari kampung saya ini. Jadi begini, ketika waktu pengecoran, anak-anak santri itu disuruh mengutin ember adukan itu. Sampai belepotan gitu, nenteng aduk gitu. Ya. Iya betul ya Pak, Iya. berarti ya Pak kegiatannya ya Pak ya. Iya. Sejak awal, keluarga meyakini bahwa anak-anak mereka menjadi santriwati di sebuah pesantren milik terdakwa Heri Wirawan. Karena itu, keluarga para korban sedikit pun tidak merasa curiga pada sosok Heri Wirawan. Padahal Mulyadi sempat mencurigai saat putrinya meminta dibelikan baju anak-anak. Sang putri menyatakan baju itu untuk anak dari pemilik yayasan sebagai oleh-oleh. Tanpa menaruh curiga, Mulyadi pun membelikan baju itu. Selain itu, Mulyadi yang kerap menjadi utusan warga untuk menyampaikan titipan maupun pesan dari keluarga kepada para santri, juga menyebutkan pernah merasa marah dan nyaris berkelahi dengan orang tua korban lainnya saat diberitahu bahwa putrinya telah punya anak setelah diperkosa Heri Wirawan. Saya awal mula peristiwa ini terjadi tahunya itu dari anaknya Pak Salim. Coba dong tanya anak kamu itu. Tanya gimana kata saya. Ya coba aja tanya. Nah, aku nggak punya anak itu atau ngandung gitu. Saya kan nggak percaya. Sempat sampai emosi gitu. Nah coba-coba saya ngobrol sama istri di situ. Mah kata saya gitu. Anak kamu itu si Tete itu jangan suruh ke Bandung dulu. Saya di sini sempat bongkar terus didengar gitu ya. Nah, setelah ditengok sama istri saya, anak saya itu malah menangis. Saya langsung dilihat, langsung menangis, histeris nangis, menjerit. Lalu ditanya sama istri saya, kenapa teh nangis gitu. Mama mau tanya, itu anaknya Pak Salim katanya lagi hamil. Dia langsung nangis, lebih kencang nangisnya itu. Kenapa kok nangis? Mama jawab katanya. Ya kata anak Pak Salim, kamu itu udah punya anak. Iya, berapa tahun katanya? 1,5 tahun. Di mana katanya sekarang anak kamu itu ada base campnya mah katanya gitu. Itu khusus untuk yang udah punya anak yang lagi hamil, ada di situ gitu. Bahkan saya itu mengalami kelaparan. Lalu bayinya itu dikasih teh manis. Terus kebutuhan sehari-hari mereka gimana untuk makan dan lain-lain itu siapa yang menyediakan? Menurut informasi dari anak saya itu kan ada kakak kelasnya, itu yang memasok. Oke, jadi dia memasok semuanya dia. Kakak kelas ini juga mengalami hal yang sama nggak? Sama, cuma katanya nggak sampai punya anak, soalnya dihalangin lah pakai disuntik semacam suntik KB gitulah. Nah Pak, anak Bapak sempat cerita nggak? Kan tadi Bapak mengatakan bahwa pelaku ini tinggal dengan kakaknya ya? Iya. Di sekolahan tersebut atau pondok pesantren ya, Iya. istilah yang tadi Bapak sebut. Kakaknya ini juga mengetahui nggak ada kegiatan atau peristiwa ini yang terjadi di sana? Saya pernah tanya gini sama kakaknya itu, Bang namanya itu. Itu yang tidur siapa? Yang mana? Yang kecilnya itu, anak bungsu saya katanya gitu. Nah setelah saya tahu dari anak saya, bahkan anak saya bilang itu bukan anak bungsunya Bang. Salah satunya anak korban. Cerita anak saya, sesudahnya anak saya melahirkan itu sempat diasuh sama ibu tirinya si predator itu, si pelaku itu. Anak saya itu mau disetubuhin itu Bu. Fakta menarik kembali kami temukan.
Ada nama baru yang disebut warga, selain istri Heri dan Asep yang disebut-sebut warga sekitar gedung asrama dari boarding school. Ada nama Bambang dan Ibu tiri Heri Wirawan yang ikut terlibat dalam pengelolaan sekolah itu. Bambang disebut-sebut pernah mengantarkan salah satu santriwati bersalin di bidan. Sementara Ibu tiri Heri sempat ikut merawat bayi-bayi yang dilahirkan para santriwati di sebuah base camp khusus yang digunakan untuk menyembunyikan santriwati yang hamil maupun bayi-bayi mereka. Lalu sejauh mana keterlibatan keluarga dalam hal pengelolaan yayasan yang dibangun Heri? Benarkah mereka tidak mengetahui perilaku jahat Heri Wirawan? Atau mereka sengaja membiarkan dan menutup-nutupi kebiadaban Heri?